kita langsung ke Bung Sid. Terus kan tadi 50M tadi untuk ini menarik nih, 50 miliar. Saya juga jadi baru tahu klub itu memang 50 miliar ya. Jadi kalau klub yang mampu sih ya, kalau klub yang mampu ya. Iya, tapi belum tentu juga semua klub kemudian bisa belanja pemain sampai 50 miliar gitu. Ya. Mungkin 30 miliar juga udah ngos-ngosan dia kan gitu ya. Ya. Nah, dari situ kan kemudian LIB hanya berpatokan bahwa setiap klub ketika kontrak pemain itu diserahkan, mereka kan hanya tinggal menghitung aja. Oh, oke, klub A ternyata memang hanya sekian miliar, tidak melampaui lah gitu kan. Nah, dari sini kemudian ya kalau misalnya ada kontrak-kontrak antara pemain dengan manajemen klub ya, entah itu lewat pelatih, lewat manajer atau lewat CEO-nya langsung barangkali gitu kan. Menurut saya sih mungkin PT LIB juga tidak sampai ke sana-kesana. Kemudian ini benar nih 200 juta. Saya kontrak Ropan misalnya gitu kan, 200 juta ini benar nih, lu 200 juta nih. Itu udah teknis sekali ya, udah teknis angka ya. Itu kan nggak mungkin ditelusuri sampai ke dalam-dalam seperti itu begitu loh. Ya kalau kemudian ada kasus mencuat ya itu kan dari pihak internal klub gitu loh. Artinya kalau dari sisi pengawasan LIB sepanjang klub itu tidak melanggar ketentuan dari function financial control itu tidak. Bung Kesit, waktu Anda megang Solo FC, berapa pemain sebenarnya Anda punya hak atau punya keleluasan untuk merekrut? Nah, itu tadi saya katakan bahwa ada celah memang di situ. Tergantung orangnya aja nih. Kalau dia imannya kuat, ya insya Allah dia tidak akan tergoda gitu. Waktu saya itu justru datangnya dari pemain itu sendiri. Jadi saya dapat daftar pemain dari pelatih. Tetap pelatih saya beri kewenangan untuk menentukan siapa mana yang mau pemain yang dimau. Oke, gelandangnya saya butuh ini. Oke. Back ini. Ya kan, striker ini. Oke. Urusan negosiasi, urusan kontrak itu diserahkan ke manajemen. Kebetulan saya sendiri yang kemudian melakukan negosiasi dengan masing-masing pemain. Tahu apa yang ada celah dong di saya dapat. Nah, yang menawarkan itu justru pemainnya. Saya panggil nih si A. Saya bilang, kan kita udah lihat nih kurikulum vitae-nya dia, pengalamannya dia pernah main di mana, bla bla bla. Kita punya standar kan. Ya. Waktu saya di Solo, itu sudah ditetapkan. Belanja pemain jangan lebih dari sekian M. Ya. Oke, kan berarti saya harus pilah-pilah nih. Mana pemain yang kemudian kontraknya katakanlah 200 juta maksimal, mana yang di bawah itu. Gitu. Tahu yang Anda, apa yang saya temuin pada saat itu? Hampir 70% pemain ya itu menawarkan kepada saya fee. Jadi saya misalnya saya butuh tenaga situ untuk main di klub saya. Saya hanya mampu atau manajemen hanya mampu 150 juta kontrak selama 1 musim. Wah, udah mulai lagi. Bisa nggak Pak ditambahin gitu kan? Tambah berapa? Saya bilang gitu kan. Tambah 50 jadi 200 gitu. Enggak. Perusahaan atau manajemen hanya sanggup 150. Pak, kalau 150 nanti ke saya cuma 125 atau mungkin bisa 100. Kok bisa begitu? Saya bilang gitu. Kan saya harus ngasih Bapak. Nah, coba. Saya bilang, saya nggak perlu itu. Saya bilang begitu kan. Saya nggak perlu itu. Dia bilang, 150 bersih, 150 tidak ada potongan. Saya bilang gitu. 150 kontrak, oke, kita bagi. Berapa musim? Berapa bulan? Anda termin pertama, termin kedua, termin ketiga. Jadi saya bagi per bulan dari kontrak itu. Mereka tawarkan hampir semua pemain yang menghadap ke saya ketika saya negosiasi kontrak itu nawarkan mau ngasih ke saya minimal itu 25 juta mau ngasih ke saya. Jadi mereka rata-rata minta lebihnya antara 25 sampai 50. Saya bilang kenapa seperti itu? Kan nanti buat Bapak kalau saya cuma dikontrak 150 ntar saya dapatnya cuma 125 Pak. Oh, mereka berpikir bahwa manajer ini akan minta, akan malak gitu ya. Padahal saya CEO-nya. Nah, itu baru di saya. Saya nggak tahu apakah pemain ini kemudian dia punya agent tersendiri, atau dia sudah kontak dengan pelatih. Udah pokoknya namanya udah saya masukkan. Nanti you tinggal negosiasi. Saya nggak tahu apakah kemudian pemain itu juga ngasih fee ke pelatih. Itu saya nggak tahu. Tapi buat saya yang paling penting ketika deal ya sudah. Tidak ada kemudian uang yang harus diberikan ke saya gitu loh. Coba kalau misalnya saya ambil 25 juta rata-rata nih. Kali 30 pemain. Saat itu. Saya udah bisa dapat 600 jutaan itu. Tapi biasanya pemain itu kenapa dia bisa ngasih?
Karena dia berharap bahwa dia bisa masuk Itu dia. di klub. Saya akan kasih berlomba-lomba untuk kasih sekian. Kalau ada pemain A, boy kasih misalnya 20, saya bisa kasih 30. Iya. Tapi yang penting saya masuk ke tim. Dia masuk. Nah dulunya itu, menariknya dulunya itu tidak seperti yang sekarang Ini di Persija bukan nih? Ya, Zamannya Bung Ropan juga waktu di Persija. saya nggak tahu karena kan bukan saya waktu di Persija yang urus. Iya. Itu yang di klub yang sebelumnya. Iya. Ya, yang ada bahwa saya dengar memang akan ada begitu seperti itu. Tetapi para agen juga kan akan dapat dari situ. Iya. Akan kena potongan juga. Oke. Ya dia akan dipotong, dia terima Kalau sekian. agent memang ada aturannya. Agent kalau dia resmi, Iya. ya itu ada aturannya. Iya. Itu diatur di FIFA, diatur 10% kalau nggak salah itu. Dia punya fee paling besar gitu. Iya. Tapi sebenarnya kan balik lagi ke kesepakatan di antara pemain dengan agent tersebut gitu. Kalau misalnya pemainnya, misalnya, oke karena agentnya dianggap memang berjasa, terus dikasih lebih misalnya menjadi 15%, saya pikir itu sah-sah aja. Sepanjang perjanjiannya ada, kan begitu. Dan agent itu bawa pemain, misalnya nih gue bawa 3 atau 4. Dulunya menariknya diuji coba dulu di lapangan, dites dulu. Kalau cocok, yuk ambil baru, gitu. Kan nggak bisa begitu sebenarnya. Sebenarnya nggak bisa begitu. Pemain Jadi ada seleksi, memang. Jadi ada seleksi. Jadi aneh taruh, gitu ya. 4 mau nggak bicara ini. Kalau nggak mau saya bawa lagi. Iya kan? Iya. Saya bawa lagi ada Betul, dari betul. ini dari Nanti ini. ditawarkan lagi ke klub lain. Ke klub lain begitu. Jadi kan nggak bisa. Kalau yang benar-benar kan ini ada sudah memang bagus, videonya Iya. langsung kan. Jadi tidak beli kucing Tidak beli- dalam karung. iya. Jelas pemain yang disodorkan oleh agent dengan kebutuhan klub. Dengan kebutuhan klub itu penting itu kasih itu. Betul. Makanya kalau kita tarik kesimpulan dari semua untuk saat ini harus ada regulasi bahwa setiap klub wajib ya untuk setiap pemain data itu bukan saja transparan tetapi melihat langsung pemain tersebut kualitas dia yang ada dan memperkenalkan pemain itu, memperkenalkan ke publik. Kan rata-rata sekarang nggak ada. Kalau ingat semua pemain kan masuk kan akan diperkenalkan di stadion. Ini pemain ini dia akan juggling, dia akan biasa kan begitu diperkenalkan ke wartawan, ke semua untuk bisa bahwa ini kemampuannya. Iya sebenarnya sih yang paling ideal adalah ketika pelatih membutuhkan pemain ya di semua lini tengah, belakang, depan sampai kiper, dia hanya cukup merekomendasikan saja kepada manajemen. Saya butuh ini. Dia tidak perlu kemudian pelatih harus terlibat dalam dengan pemain. Iya, dengan touch apalagi kontrak. ada nego. Betul. Karena ya itu tadi, ini bisa menimbulkan celah-celah yang nggak bagus gitu ya. Karena ini kan terkait dengan uang, ya terkait dengan uang. Ketika kemudian karena pemain punya kepentingan, gue harus main di klub itu, ya akhirnya kadang-kadang dia berani berkorban. Kalau benar ini juga terjadi bagi pemain asing, yang konon katanya di pemberitaan itu 10% dari nilainya harus diberikan kepada untuk saat ini, sekarang ini. Ini kan berarti image yang buruk tentang liga kita yang sedang mau take off, mau bagus, Bung. Dengan kasus-kasus seperti begini, pemain asing kan bicara nih. Iya, artinya ini mengambil pengalamannya ada sekarang untuk tidak boleh lagi terulang ke depan. Sekarang sudah harus lebih ketat memang harus dilihat. Dan itu tugas dari PT LIP. Pada setiap klub ada regulasi-regulasi baru yang harus tetap. Tapi ada kontrol juga dari manajemen. Oh iya, manajemen itu yang paling di dalam, penting menurut saya. Walaupun sekarang, dan itulah fungsinya sekarang, sudah harus bisa melihat, Boy, adalah setiap klub itu Liga 1 untuk menempatkan direktur olahraga, direktur sport. Ya. Yang nantinya dia tugas, jadi bukan urusan manajer, bukan urusan pelatih, yang ini, dia yang akan berurusan. Nah, dia mempertanggungjawabkan itu semua negosiat dengan agent, itu ke manajemen pimpinan, ke bosnya. Bahwa saya dapat ini, transparan semua. Dan nantinya akan ada preskon memperkenalkan pemain ini. Nah, sudah wajib saya pikir. Kalau kita mau ke profesional kan bicara, harus ada direktur sport. Nah, apakah sekarang di tiap klub ada? Kan enggak. Belum ada kan? Belum tentu ada. Klub-klub besar seperti Persib, harus ada. Ya, United, Persebaya dan mestinya semua klub itu ada di Liga 1. Wajib untuk menunjuk direktur sport dan hanya dialah yang akan bernegosiat dengan agent. Maaf, Bung. Ini terjadi nggak buat kan kebanyakan pelatih dari Liga 1 ini pelatih asing. Kan? Iya. Kecuali 99% Utara. Iya. Dan saya potong sebentar. Dan pelatih asing itu yang saat ini, dia berhak untuk bawa pemain loh. Iya. Pemain yang dia inginkan. Betul. Coba pikir. Yang dia sukai dia bawa. Misalnya ada si klub ini dibawa. Saya punya 3 pemain, nggak bisa sebenarnya. Iya, dan kadang-kadang juga dia juga punya koneksi dengan agen-agen yang menyediakan pemain itu punya juga. jaringan pemain. Mestinya kan kalau udah punya direktur sport, biar direktur sport yang urus. Saya mau si pemain A, pemain B ini. Lalu yang urus. Jangan pelatih itu yang datang untuk negosiat lagi untuk harga sekian. Bisa aja dalam tanda kutip kita nggak tahu, Boy. Tapi di belakang itu kan bisa aja di bawah meja kan. Bahwa pelatih dia bawa pemain, misalnya dari Brasil dia bawa 3.
Ya dia kebagian dong. Iya, kan untuk meminimalisir dan juga untuk menghilangkan yang tadi saya katakan praktik-praktik. Tapi apa yang diketahui? Nggak mungkin diketahui oleh PT Lib, nggak sampai ke sana. Makanya itu ada aturan baru sekarang wajib setiap klub punya direktur olahraga yang hanya dia yang nggak ada pelatih wajib mengusulkan aja. Kalau ini terus bergulir, ya kan, kita pura-pura nggak tahu dengan masalah ini. Ini kan mencuat karena tiba-tiba manajemen dari klub bicara kan, depan umum, jumpa pers, melakukan fire, pemecatan gitu kan. Kalau ini terus dilakukan ataupun praktek ini dilakukan, apa dampaknya buat liga kita dan buat pemain? Saya pikir nggak bagus ya. Ini kan terkait dengan reputasi ya. Saya pikir kalau pelatih kemudian atau manajer atau direktur teknik lah kemudian melakukan praktik-praktik seperti itu, ya menurut saya sebenarnya lebih kepada bagaimana soal moral sih ya, soal etika begitu ya. Memang mungkin kalau kesepakatan antara dia dengan misalnya pelatih atau manajer dengan pemain, sepanjang dia pemain itu tidak keberatan, ya mungkin oke-oke aja. Tapi kan secara etika kan nggak bagus. Ini kan secara etika nggak bagus karena nanti akan menjadi kebiasaan begitu. Si pemain akhirnya nanti terus-terusan setiap kali dia akan bermain untuk klub yang berbeda, ketemu pelatih yang berbeda, kemudian akan seperti itu. Termasuk juga pelatih, katakanlah misalnya dia kerap melakukan hal-hal seperti itu kan juga nggak bagus untuk pemain-pemain lain yang mungkin nanti akan dia ambil begitu. Jadi saya pikir yang paling penting adalah bagaimana kemudian soal transparansi ini ya, ini harus betul-betul, dan bagaimana kemudian pembagian tugas ya di masing-masing klub terkait dengan perekrutan pemain. Jadi manajemen harus betul-betul mengawasi. Ya kan, manajemen juga jangan sampai rugi dong hanya karena gara-gara kontrak-kontrak yang tidak sesuai budget mereka begitu loh. Yang akhirnya membuat keuangan klub menjadi tidak sehat. Agak aneh juga bahwa tiba-tiba pada saat sudah tertutup baru mencuat beritanya itu oleh manajemen. Kenapa nggak dari awal kontrol itu ada? Kenapa sudah di akhir? Setuju. Iya dong. Iya, harusnya dari awal. Dari awal dong itu sudah selesai semua baru muncul ke permukaan bahwa ini ada terjadi pelanggaran ini kan nggak boleh. Makanya sekarang tugas dari PT Lib untuk bisa mengontrol tuh, memberikan regulasi yang pas, yang tepat. Iya, paling tidak meminta klarifikasi lah ya, karena saya pikir ini penting. Kalau nggak dampaknya buruk nantinya untuk liga kita kan. Kalau ini terus berkelanjutan seperti Om Boy bilang akan rusak, sulit. Praktek-praktek seperti ini. Gitu. Padahal klub ini sekarang di posisi 3 loh ya. Oh iya, ini kan kalau kita bicara pendatang baru ya, promosi dari Liga 2, Liga 1, tiba-tiba mencuat, berada di papan atas, dan dilatih oleh pelatih lokal lagi kan. Iya. Ini kan sangat hasil yang sangat luar biasa loh. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Satu-satunya pelatih lokal yang bertahan hingga akhir musim 2024-2025. Oke, kita break dulu. Bung Nopan, Bung Gesit. Setelah pariwara berikut ini kita kembali lagi di Sportcast Nusantara TV.